Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arwing dari kelas A, jurusan pendidikan khusus. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang anatomi, fisiologi, dan genetika. Kata anatomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ana dan tomi, yang berarti memotong atau menyayat atau memisahkan, yang kemudian didefinisikan sebagai ilmu tentang struktur tubuh, yaitu ilmu yang mempelajari susunan tubuh dan hubungan bagian-bagiannya satu sama lain. Fisiologi yaitu visi sama dengan fisis atau faal, dan logo sama dengan logi atau ilmu. Jadi fisiologi adalah ilmu yang mempelajari kerja tubuh dalam keadaan normal. Pada fisiologi manusia, maka yang dipelajari ialah bagaimana organ-organ tubuh berfungsi atau bekerja. Genetika dinyatakan sebagai cabang biologi yang mempelajari sifat-sifat baka atau ilmu mengenai sifat keturunan. Pernyataan di atas mengandung arti bahwa persoalan pokok dalam genetika ialah bagaimana suatu persamaan dan variasi diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Kedua, sistem pergerakan. Kedua rangka, yaitu sebagai alat gerak pasif memberi bentuk pada tubuh sebagai penyangga tubuh dan lain-lain. Kedua, klasifikasi tulang. A. Berdasarkan bentuknya tulang pipa, tulang pipi, tulang pendek, tulang tak beraturan, dan tulang sesamoid. B. Berdasarkan strukturnya, tulang keras atau tulang belakang, tulang lengan, dan lain-lain. Tulang rawan itu tulang telinga, cuping, dan lain-lain. Sistem pergerakan yang terdiri dari tulang, otot, dan sendi adalah otot manusia adalah suatu jaringan dalam otot manusia yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Tulang sama dengan alat gerak pasif, yaitu gerakan organ tubuh yang terdiri adalah kerjasama yang rumit dari serabut otot dan otot. Rangka tubuh manusia dibungkus oleh otot yang disebut daging. Ada 4 komponen penunjang sendi, yaitu ligmen, kapsul sendi, cairan sinovial, dan tulang rawang hialin. Sendi pada tubuh manusia itu sendi mati, sendi kaku, sendi gerak atau sendi peluru, sendi engsel, sendi pelana, sendi putar, dan sendi peluncur. Panca indera bagian mata itu bagian pelindung mata, terdiri dari alis mata, kelopak mata, bulu mata, kelenjar air mata. Yang kedua, bagian mata yang bisa terlihat yaitu iris, pupil, kornea, sklera, konjungtiva. Bagian mata yang tidak terlihat yaitu lensa mata, vitreus, retina, syaraf optik. Bagian-bagian telinga terbagi menjadi 3, yaitu pertama, telinga bagian luar yang terdiri atas daun telinga, lubang telinga, dan kelenjar minyak. Yang kedua, telinga bagian tengah yang terdiri atas gendang telinga, tulang-tulang pendengaran atau tulang martil, landasan sanggurdi atau saluran Eustachius. Yang ketiga, telinga bagian dalam yang terdiri atas rumah siput, tingkap jorong, tingkap bundar,
dan 3 saluran setengah lingkaran. Kulit adalah suatu organ pembungkus seluruh permukaan luar tubuh, merupakan organ terberat dan terbesar dari tubuh. Bagian-bagian kulit yaitu yang pertama, epidermis yang terdiri atas lapisan tanduk dan lapisan Malpighi. 2. Dermis yang tersusun atas jaringan lemak, kelenjar keringat, saluran keringat, kelenjar minyak, pembuluh darah, dan reseptor. Sistem koordinasi adalah sistem dalam tubuh manusia yang bekerja untuk menerima rangsangan, mengolahnya, dan menanggapi rangsangan. Sistem tadi itu sistem koordinasi yang dimiliki oleh manusia meliputi sistem syaraf, sistem endokrin atau hormon, dan panca indera. Fungsi sistem koordinasi manusia itu mengatur dan mengendalikan kerja sistem organ tubuh yang lain sehingga bekerja sesuai fungsinya. Struktur otak. Yang pertama bagian otak depan, kedua bagian otak atas dengan ubun-ubun, yang ketiga otak kecil, 4 sumsum lanjutan, kelima bagian otak temporal. Sistem syaraf pusat otak terdiri dari beberapa bagian dengan fungsi yang berbeda. Otak terbesar atau cerebrum terbagi menjadi 2 belahan otak. Di bagian bawah belahan otak terdapat otak kecil atau disebut cerebellum yang terhubung dengan sumsum lanjutan atau batang otak yang tersambung dengan saraf tulang. Lapisan pelindung otak itu otak selain dilindungi oleh tulang-tulang tengkorak, dilindungi oleh beberapa lapisan pelindung otak manusia. Lapisan pelindung otak tersebut adalah 3 lapisan jaringan ikat yang disebut meninges. Lapisan meninges terdiri dari pia meter, lapisan arachnoid, dan durameter. Itu selain dilindungi oleh meninges, otak manusia dilindungi juga oleh cairan cerebrospinalis. Cairan cerebrospinalis mengelilingi ruang subarachnoid di sekitar otak dan medulla spinalis. Cairan ini juga mengisi ventrikal dalam otak. Cairan cerebrospinalis berfungsi memberi makan otak dan melindungi otak dari guncangan. Juga berperan sebagai media pertukaran nutrien dan zat buangan antara darah dan otak serta medulla spinalis. Sumsum tulang belakang atau medulla spinalis berada di dalam tulang belakang. Sumsum tulang belakang dilindungi oleh ruas tulang belakang yang terdiri dari 33 ruas, terdiri dari 2 lapis substansi, yaitu substansi putih di bagian luar dan substansi kelabu di dalam. Sistem saraf parifer adalah bagian dari sistem saraf yang di dalam sarafnya terdiri dari sel-sel yang membawa informasi ke sel saraf sensorik, dan dari sel saraf motorik, sistem saraf pusat atau SSP yang terletak di luar otak dan sumsum tulang belakang. Itu sistem saraf parifer dibagi menjadi 2 cabang, yaitu sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom dibagi menjadi 2 bagian, yaitu saraf simpatik dan parasimpatik yang memiliki susunan dan fungsi yang khas. Sistem saraf simpatik terdiri dari atas serangkaian urat kembar yang berupa ganglion-ganglion yang tersebar di beberapa daerah seperti daerah leher, daerah dada,
daerah pinggang, dan daerah pelvis, sedangkan susunan saraf parasimpatik berupa jaringan susunan saraf yang berhubungan dengan ganglion-ganglion dan tersebar di seluruh tubuh. Gen-gen merupakan substansi hereditas yang memiliki fungsi seperti berikut ini, yaitu menyampaikan informasi mengenai genetika dari generasi ke generasi, mengontrol, mengatur metabolisme dan perkembangan tubuh, menentukan sifat-sifat pada keturunannya sebagai informan genetik yang terdapat dalam kromosom. Pola pewarisan sifat terkait kromosom tubuh atau autosom terbagi menjadi dua, yaitu kelainan kromosom dominan dan kelainan kromosom resesif. Dalam autosom dominan, sifat akan terlihat dalam keadaan dominan homozigot atau dominan heterozigot. Sedangkan pada resesif homozigot akan muncul sifat sebaliknya, misalnya pada pewarisan bentuk rambut. Baiklah, itulah tadi materi yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.